Ya, sudah ya. Oke. Begini. Pertama ini zoomnya zoom 40 menit. Jadinya ketika nanti keluar di 40 menit ternyata keluar tiba-tiba, nanti masuk lagi aja nggak apa-apa. Soalnya zoomnya cuma terbatas 40 menit. Nanti kalau keluar masuk lagi nggak apa-apa. Yang penting langsung di mute. Oke, seperti biasa yang pertama yang akan Jesse bahas udah dari tahun ke tahun ya, masih sama sosialisasinya berkaitan dengan ini aja yang nggak terlalu penting, nggak saya bacakan, hanya yang penting-penting aja. Yang seperti ini kan udah biasa ya untuk masalah penggunaan dan sebagainya, itu udah biasa, nggak saya bacakan. Saya bacakan yang penting-penting aja. Bentar ya, saya share screen dulu. uh, Layar laptop saya kelihatan nggak? Salah satu aja dibuka suaranya, baru di Mbak Dewi kelihatan nggak kira-kira Mbak? Ya, oke, ditutup lagi. Oke. Pertama di bagian, bentar. Ya, yang bersuara dimatiin dulu biar jelas. Soalnya yang di YouTube ada protes nggak jelas suaranya gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Untuk program KJP Jakarta KJP Plus ini, tujuannya adalah, ada gambarnya tidak? Ada. Oke, tujuannya mendukung terselenggara wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, dan sebagainya. Ini sepertinya sudah tidak perlu dibacakan, udah. Apa? Ada gambarnya? Bisa. Oh ya. Coba yang kira-kira bermasalah beralih ke YouTube. Iya benar ya, itu emang KJP aja. Oke, selanjutnya dimatiin dulu, Bu. Yang ini dimatiin dulu. Keunggulannya udah biasa juga, yaitu sasarannya anak usia 6 sampai 21 tahun, baik itu anak sekolah maupun anak tidak sekolah. Mohon maaf, tolong di mute dulu. Bentar. Jangan ada yang dibuka lagi ya, mute-nya jangan ada dibuka lagi. Mohon maaf, jangan ada yang dibuka lagi. Oke, lanjut. Besarannya sekarang mengalami peningkatan, nanti peningkatannya di belakang saya jelaskan. Peruntukannya, ongkos dan uang saku tunai, kelengkapan sekolah non tunai. Dan untuk bridging programnya, siswa kelas 12 itu mendapat tambahan dana sebesar 500.000 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, dan untuk SMA ada biaya sertifikasi profesi untuk SMK. Fasilitas pendukungnya Transjakarta gratis. Jadi kalau kemana-mana menggunakan Transjakarta pakai kartu KJP, insya Allah udah gratis. Masuk Ancol gratis. Maksudnya masuk Ancol gratis ini pintu depannya ya Bu ya. Masuk Ancol pintu depan aja gratis. Pangan murah seperti biasa yang tiap bulan itu. Tapi sekarang gimana kurang paham juga. Masih ada pangan murah atau enggak. Tapi insya Allah kedepannya akan ada lagi. Museum gratis. Masuk Monas dan Ragunan gratis. Oke, selanjutnya nih untuk besaran dananya seperti yang tertera di sini. Untuk SD berapa, untuk SMP berapa. Nah, ini bisa dilihat aja ya, saya tidak bacakan satu-satu karena akan memakan waktu lama. Mohon maaf Bu, gak di mute dulu biar yang lain bisa dengar. Lanjut.
Untuk fasilitas apa? Belum berubah. Ada yang belum berubah lagi? Itu yang di mana Bu? Di YouTube atau di Oh, di Zoom masih berubah. Udah berubah. Ya, kalau udah berubah di mute. Oke, lanjut. Eh, udah kelihatan ya? Nah, ini untuk fasilitas program KJP Plusnya. Yang pertama, alat tulis dan perlengkapan sekolah. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah. Terus seragam dan kelengkapan sekolah. Komputer dan laptop ini sebenarnya bisa, tapi harus nabung duluan kan harganya. Kalau komputer laptop kan 3 jutaan ke atas ya, 3 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi mungkin agak nabung dulu, dan kendalanya kadang di kita kalau nabung nanti di bulan depan hilang nggak gitu. Nah, itu masih dilema. Terus makanan bergizi, jadi bisa buat beli makanan dan sebagainya. Kacamata dan alat bantu pendengaran bagi yang rabun dan sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler, jadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu seandainya pun ada biaya itu bisa menggunakan KJP. Buku dan penunjang belajar, obat-obatan, kalkulator dan sebagainya ya. Nah, ini saya yang fasilitasnya seperti yang saya bacakan tadi, gratis Transjakarta dan sebagainya. Ini sudah terlalu sering saya bacakan di sosialisasi tahun kemarin, jadinya saya skip aja. Ini juga sudah sering. Nah, ini kalau ini kan selama pandemi itu ada biaya rutin untuk biaya rutin dan berkala untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Jadinya ada sedikit perbedaan antara KJP tahun lalu dengan KJP sekarang. Oke, lanjut. Yang bagian larangan ya, bagian larangan itu saya tekankan di bagian larangan, selalu sampai melanggar larangan ini bisa jadi KJP-nya dicabut dari sekolahan. Nah, larangan-larangan ini bisa dibaca sendiri, soalnya banyak banget yang terutama bagi anak laki-laki merokok itu jangan ketahuan oleh sekolah anaknya merokok. Nah, itu nanti kalau ketahuan bisa dihapus KJP-nya ya. Terus termasuk tawuran gitu kan, karena di tempat kita tahu sendiri gimana masalah tawuran. Kalau sampai ketahuan ikut tawuran, langsung cabut KJP-nya. Ya, mohon maaf di dulu. Ya, lanjut aja. Nah, ini juga dasar hukumnya nggak perlu saya bacakan. Nah, sekarang begini Bu, masalah sumber data dari penerima KJP sekarang berbeda dengan penerima KJP yang tahun lalu. Penerima KJP sekarang sudah tidak bisa mendaftar ke sekolah, tidak bisa mendaftar ke sekolah. Jadi daftarnya kemana kalau seandainya saya merasa tidak mampu mendapatkan KJP, tapi tidak mendapatkan KJP, nanti setelah tanggal 1 kita akan rilis siapa-siapa yang mendapatkan KJP. Jadi nama-nama dari sekolah 07 nanti siapa aja yang mendapatkan KJP kita akan share lewat grup WA atau nanti di-share oleh guru kelasnya masing-masing. Nah, ketika di-share itu kan ada nama-namanya dan ternyata saya nggak mampu, tapi ternyata nama saya nggak ada gitu. Kalau belum pernah mendaftar sama sekali, nanti bisa menghubungi kelurahan. Dan ingat, menghubungi kelurahan pun jangan langsung ke kelurahan ya. Nanti disediakan nomor HP-nya Pak Ali kalau nggak salah. Nah, itu dihubungi untuk mendaftarnya ke beliau. Nah, nanti dan jangan terlalu ini juga karena mendaftar sekarang belum tentu sekarang bisa mendapatkan KJP langsung. Bisa jadi tahun depan baru bisa masuk datanya. Dan untuk masalah yang sudah dapat, insya Allah tahun ini akan dilanjutkan. Yang udah kemarin udah dapat, insya Allah akan dilanjutkan. Seandainya pun
di data itu tidak ada namanya, kalau yang sudah dapat nanti bisa langsung mengurus ke P4OP Rawabunga dengan bilang saya kemarin udah dapat tapi sekarang namanya nggak ada. Nah itu nanti bisa diurus di sana. Nah dari bentar dulu saya bacakan dulu sampai selesai nanti ada sesi tanya jawab. Nah untuk alurnya data dari kelurahan itu ya tetap ada yang baru. Jadinya yang baru itu tetap ada. Saya tadi membuka KJP dan ternyata kelas 1 udah ada 4 siswa yang dapat otomatis dapat dari kelurahan tanpa harus daftar. Nah, itu datanya dari mana? Itu data dari dinas sosial, data dari DTKS, atau punya kartu pekerja. Kalau kartu pekerja otomatis nanti langsung dapat KJP. Kalau enggak terus ada kartu Jaklingko itu juga langsung masuk KJP. Nah, di luar dari itu kalau tidak terdaftar di DTKS kelurahan, tidak terdaftar di kartu pekerja, tidak terdaftar di kartu Jaklingko, nanti bisa menghubungi koordinator dari kelurahan yang nanti saya akan berikan nomor HP-nya. Oke, selanjutnya untuk persyaratan KJP Plus. Untuk persyaratan KJP Plusnya yang umum adalah terdaftar di satuan pendidikan formal maupun non formal di DKI Jakarta. Jadinya syaratnya ya harus sekolah dulu di negeri atau swasta di Jakarta. Terus terdaftar dalam DTKS daerah atau data lain yang ditetapkan oleh gubernur, yaitu harus terdaftar dulu di DTKS, harus terdaftar di kartu pekerja, di Jaklingko dan sebagainya. Nah, di luar dari itu nanti bisa menghubungi kelurahan. Berdomisili di Jakarta. Jadi ini wajib berdomisili di Jakarta. Kalau tidak di Jakarta tidak bisa. Selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini kan pendataannya tanggal 25 kita harus menerima data. Tapi kenyataannya sampai sekarang kita belum menerima data. Insya Allah tanggal 1 baru kita beberkan nama-namanya. Tanggal 1 atau tanggal 2 baru kita bisa list tuh namanya yang dapat KJP siapa, yang nggak dapat siapa. Ya, ya nanti saya bicarakan ya nanti untuk yang sekarang pokoknya kelas semua kelas nanti saya akan umumkan di kami akan umumkan di tanggal 1, 2, 3 lah, sekitar 1, 2, 3 itu baru bisa diumumkan dari semua kelas dari 1 sampai 6. Jadi nanti kalau seandainya ternyata belum dapat yang kelas 1 belum dapat, nanti baru menghubungi kelurahan. Kalau seandainya yang lama itu ternyata namanya nggak ada nih, saya udah dapat kemarin namanya nggak ada, nanti bisa ngurus ke P4OP. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Iya, iya, paling. Iya, saya lanjutin dulu. Mohon maaf, saya lanjutin dulu. Oke. Ya, nanti di pertanyaan ada. Nanti saya lanjutin dulu ininya ya. Dan untuk berkasnya yang perlu dikumpulkan oleh orang tua murid. Yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonannya ganti format. Jadinya jangan pakai format yang lama surat permohonan ya. Sekarang ganti format, nanti saya akan share formatnya di grup. Nanti bisa di print sendiri di fotokopian atau enggak kalau temennya sudah ada yang punya dan ternyata masih kosong, bisa pinjam untuk difotokopi gitu. Nanti disebarkan ya. Terus yang kedua surat pernyataan seperti ini yang biasa itu surat pernyataan sama surat ketaatan penggunaan KJP. Ya sama, nanti bedanya cuma di surat permohonan aja. Dan ya, nah terus nanti ada formulir. Formulir ini saya bilang penting nggak penting, jadi nggak wajib diisi juga, tapi dibilang penting nggak penting juga. Cuma buat jaga-jaga. Jadinya formulir pakai tahun 2019 juga nggak apa-apa, soalnya sama formulirnya. Kalau seandainya kalau seandainya udah punya berkas kosong di tahun 2019, tinggal ganti surat permohonan aja. Surat permohonannya nanti diganti. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan KJP Plus ya, perbedaan KJP Plus dengan KJP yang lama. Ini sudah syaratannya sudah saya
Bentar, nanti di sesi pertanyaan ya, di sesi pertanyaan nanti bisa. Ah, ya di ini dulu ya. Tinggal satu slide lagi, insya Allah udah kelar. Yang pertama, perbedaannya yang lama terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan itu sama, jadinya yang dapat ya harus sekolah, yang dapat ya harus sekolah di negeri ataupun swasta di Jakarta. Terus yang kedua, terdaftar di dalam BDT atau data lain yang ditetapkan oleh keputusan gubernur, itu yang lama. Yang sekarang itu terdaftar di DTKS, DTKS daerah atau data lain yang ditetapkan oleh gubernur. Terus yang persyaratan kedua, yang lama itu pakai SKTM, sekarang udah nggak pakai SKTM. Jadinya begini, dulu kan pakai RT RW dan sebagainya, sekarang udah nggak pakai RT RW, udah nggak pakai SKTM. Jadinya sekarang cukup cukup mengumpulkan 4 berkas. Pertama formulir, kedua permohonan, ketiga pernyataan, dan keempat pentaatan. Itu aja udah cukup. Nah, terus nanti pengumpulannya bagaimana? Gitu kan? Pengumpulan berkasnya bagaimana? Kalau untuk pengumpulan berkasnya, yang pertama kan pengambilan berkas dulu. Pengambilan berkasnya saya sarankan di koordinasi per kelasnya gini. Di koordinasi per kelasnya itu kalau mau fotokopi ya jangan rame-rame fotokopi. Contohnya fotokopi jajian 10 orang, yang fotokopi satu aja nanti dibagiin. Gitu kan lebih enak daripada harus rame-rame berbondong-bondong ke fotokopian, cuma mau fotokopikan nggak enak juga. Di mute dulu, sebagian di mute dulu. Ya, di mute dulu ya. Nah, terus kalau seandainya kalau seandainya terpaksa banget nih, Mas saya nggak bisa ngeprint, saya nggak bisa ngeprint, terus tetangga saya juga nggak punya gitu kan. Datang ke sekolahan, tapi juga di gini, datang ke sekolahan satu kelasnya itu cuma satu orang dua orang gitu. Satu orang dua orang datang ke sekolahan, Mas minta contoh suratnya bagaimana. Nah nanti difotokopi, dikembalikan lagi ke sekolahan yang aslinya. Jadinya biar nggak itu juga. Terus jangan sampai ada orang tua murid ketinggalan informasi masalah ini. Ntar kalau ketinggalan informasi masalah ini bertanya-tanya di mana-mana nanti malah ribet. Intinya usahakan usahakan beres di grup kelas. Usahakan kalau grup kelasnya, kalau diskusi jangan ada guru kelasnya. Biasanya kalau ada guru kelasnya itu grup resmi, jadinya kurang kurang etis juga kalau bahas KJP di grup kelas rame-rame gitu kan gak enak juga. Jadinya buat grup sendiri yang ada rangka grupnya. Terus nanti kalau ada pertanyaan ya tinggal ditanyakan. Jadinya jangan rame-rame di grup kelas bahas KJP. Terus untuk pengirimannya bagaimana sekarang? Pengirimannya kalau orang tua udah dapat surat-suratnya, segera diisi, segera diisi. Terus nanti pengirimannya ke sini nih. Pengirimannya sendiri, nanti upload berkas sendiri ya. Pengirimannya upload berkas sendiri, yang diupload cuma 4 yang diupload. Saya nanti cuma minta surat permohonan, surat pernyataan, surat ketaatan sama kakak, fotokopi kakak diupload. Uploadnya pakai apa? Cuma pakai foto aja, nggak usah di scan kemana-mana, biar nggak ribet. Jadi ibu foto yang rapi, fotonya itu yang jelas, nggak terpotong. Jangan sampai fotonya kepotong tulisannya, kepotong itunya, itu jangan. Jadi foto yang paling rapi, dicekrek paling rapi, ya intinya lurus aja lah, rapi lurus jelas gitu, baru dikirim ke saya. Atau ini nanti pengirimannya saya sediain link, saya bagikan ke grup kelas masing-masing, saya nanti bagian ke grup kelas masing-masing ya. Nah nanti linknya ada login ya, nanti linknya ada login. Pakai loginnya pakai nick, isi nick anak, passwordnya 123456 ya. Nick anak 123456. Nanti saya demoin bagaimana cara ngirimnya. Ya, ada yang ditanyakan, sekarang udah masuk sesi pertanyaan nih. Sekarang ada yang tanyaan. Kalau bertanya satu-satu, jangan jangan terlalu ini. Ya, hmm, ya dia masing-masing aja.
Nah, untuk berkasnya nanti dikumpulinnya menyusul aja. Jadinya kalau disimpan dulu di rumah, kalau seandainya kita butuh banget nanti dikumpulinnya aja ke sekolahan, nanti kita sekolah nyediain Dropbox. Jadinya taruh aja di situ nanti kita ambil. Apa itu? Boleh, boleh lanjut aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana teknis pengirimannya. Belum teknis pengirimannya, siapa yang ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke teknis pengirimannya ya. Oke, teknis pengirimannya begini. Ya, oke, teknis pengirimannya begini. Nanti saya akan kasih, nanti saya akan kasih link. Nanti saya akan kasih link untuk, uh, halo, bentar ya. Di mute dulu sebagian. Saya udah mute berkali-kali, tetap aja dihidupin lagi. Kalau kalau mau ini di itu ya, di mute lagi, terus di kalau mau ngomong aja baru dihidupin lagi. Saya mute lagi ya. Oke, kita mute. Ini banyak banget yang tidak di mute nih. Yang udah saya mute jangan dihidupin lagi. Mohon maaf, yang udah saya mute jangan dihidupin lagi. Oke, saya lanjut. Yang pertama, teknis pengirimannya. Nanti saya kasih linknya nanti saya kasih ke grup kelas. Kalau diklik nanti akan masuk ke sini. Masuk ke sini. Kalau saya sarankan menggunakan Chrome HP ya. Kalau ada pilihan pas buka gitu,
ada pilihan Chrome atau pilihan yang lain-lain, pilih aja Chrome gitu. Atau enggak ya nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting udah difoto duluan. Nah, setelah suratnya difoto, baru buka linknya, terus pilih login KJP. Login KJP, nanti ada login KJP, diklik aja. Nanti akan masuk seperti ini. Nanti akan masuk login seperti ini. Nah, ini nick anak. Ini nick anak, diisi nick anak. Diisi nick anak dengan benar. Setelah diisi nick anak, passwordnya apa? Passwordnya angka 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Jelas? Setelah itu baru diklik masuk. Nah, diklik masuk ada beberapa item seperti ini, abaikan yang lain. Yang diisi cuma formulir ajuan sama upload berkas itu aja. Formulir ajuannya diisi, ini biasa kok cuma Google Form. Jadinya Google Form, ini diisi aja Google Form biasa. Nah, ini Google Form biasa diisi data anak, nick, kakak dan sebagainya sampai selesai. Ini data ini sama persis dengan yang di formulir. Jadinya diisi aja sesuai formulirnya, baru dikirim. Kalau ini udah selesai, balik ke halaman depan. Ini ada tombol rumah, home. Ini ada halaman depan. Klik aja, baru upload berkas. Di HP bisa ya, ini di HP bisa. Baru klik upload berkas. Nah, baru dipilih berkas permohonan, dipilih fotonya yang mana. Kalau pakai Chrome, ini pas diklik ini langsung muncul kamera. Jadinya tinggal pas klik ini langsung foto, cekrik gitu. Diklik lagi ada langsung dipoto cekrik, diklik foto cekrik, klik foto cekrik, lalu klik kirim. Ya kayak mau ngupload berkas ke Google Form sama. Jadinya diklik terus pilih fotonya, klik pilih fotonya baru dikirim semuanya. Nah, kalau setelah itu ini akan memakan waktu agak lama. Diklik kirim akan memakan waktu agak lama karena ngantri dengan yang lain. Mungkin bisa nyampe 2 menit sampai 5 menitan untuk loadingnya. Jadi jangan dibatalin dulu, ditunggu dulu sampai keluar notifikasi sudah terkirim gitu, berhasil dikirim. Nah, kalau sudah gitu aja udah cukup, keluar dan pendataan udah selesai. Nanti otomatis datanya akan udah masuk saya. Gitu aja untuk cara pengirimannya. Kalau masih bingung nanti saya sediain videonya, nanti bisa saya kirim juga video cara ngirimnya bagaimana, nanti bisa dikirim juga. Itu aja untuk cara pengiriman. Ada yang ditanyakan untuk masalah pengiriman, masih bingung atau enggak? Oke, sekarang dibuka salah satu dibuka cara pengiriman, kira-kira ada yang masih bingung atau enggak? Enggak. Ya pokoknya ya kalau udah biasa ngisi absen di Google, ya kalau udah biasa ngisi absen di Google apa? Di Google Form, ya insya Allah sama. Jadinya tinggal diklik aja, nanti tinggal foto. Kalau di sini bisa langsung foto langsung ya. Yang penting kalau di Google Form kan satu-satu langsung upload. Kalau ini diisi semuanya dulu. Nah, ini diisi semuanya dulu foto, baru diklik kirim ya. Nah, kenapa Bu fotonya? Ah, ya kalau ah, ya kalau di foto dulu baru diupload bisa. Atau kalau yang pakai Chrome ya, bukannya pakai Chrome gitu, nanti pas diklik ini langsung muncul kamera dia, langsung muncul kamera, langsung di foto bisa. Iya. Tapi kalau jaga-jaga, kalau seandainya bingung kan jaga-jaga, ya udah nanti difotoin dulu baru nanti diupload. Ya, foto dulu baru diupload. Tapi saya sarankan bukannya pakai Chrome ya, di Google Chrome. Iya, boleh. Boleh. Nah, boleh gitu. Ya. Ya, nanti kalau bingung nanti bisa tanya. Nah, kalau bingung bagaimana di sini? Kalau bingung di aplikasinya ada tombol telepon di sini, nanti bisa langsung hubungin saya. Langsung ke saya bisa. Ya, kalau seandainya ada bingung, ya ada yang bisa saya bantu. Ya. Nah, itu tadi kan udah dibahas. Masalah surat permohonan, pernyataan nama ketaatan itu bisa ngeprint sendiri. Pokoknya berkasnya sama kayak kayak tahun kemarin, berkasnya sama. Cuma beda di surat permohonan. Surat permohonan nanti saya share yang benar itu gimana.
Yang kemarin saya udah share sih di grup KJP yang bener seperti itu. Kalau sudah ada, kalau seandainya bingung nih, apa? Nggak apa-apa yang kemarin di share itu udah bener. Jadinya yang pertama yang empat, ya yang apa? Formulir kan 3 lembar. Ya, formulir 3 lembar. Surat pernyataan 1 lembar, permohonan 1 lembar, ketaatan 1 lembar. Nah, itu aja di print. Kalau seandainya bingung nih nggak sono kemarin nggak dapat, ngeprint nggak dapat bisa. Kalau seandainya bingung nih, bingung banget, saya apa nggak dapat share-sharean terus terus yang lain nggak ada yang fotokopi, bisa ke sekolahan, tapi 1 orang 2 orang aja ke sekolahan ngambil contohnya terus langsung difotokopi sebarin. Eh, ya boleh. Nanti yang udah dapat formatnya, yang udah dapat formatnya dibagikan di grup kelas yang nggak ada gurunya. Dikoordinasikan mau bagaimana. Iya, iya, apa? Boleh, boleh. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Saya batasin sampai tanggal 4. Soalnya tanggal tanggal 8 udah semuanya udah harus saya upload, udah kelar. Kami sama Mbak Dewi juga kalau terlalu mepet, kaminya juga repot juga nanti. Pokoknya tanggal 4 itu udah harus ngirim ya. Udah harus ngirim. Iya, udah selesai. Tanggal 4 udah selesai kan ada 4 hari itu. Dari tanggal 1, 2, 3, 4 hari. Nah, kalau seandainya nanti biar tidak rame, jadi pas pengiriman ini saya bagi jadi dua aja, jadi 2 kelompok ya. Tanggal 1 itu kelas 1, 2. Tanggal 1 ngirim yang boleh buka link ini cuma kelas 1, 2 ya. Ya, tanggal 2 kelas 3, 4. Tanggal 2, tanggal 3-nya kelas 4, 5. 3, 4, 5, 6. Nah, di tanggal hari terakhir ini kalau belum yang ada yang ngirim nih, tanggal 4 belum ada yang ngirim gitu baru boleh masuk ke situ. Jadinya biar enak tanggal 1 apa? Ya, login linknya ini bertahap ya, biar tidak terlalu ramai, biar tidak terlalu ini nanti malah budak. Pokoknya ini linknya bisa diakses dari pagi sampai malamnya jam 9, 10, jam 10 malam itu udah mentok. Tapi kalau ada yang isi jam 12, jam 11 sampai jam subuhan itu nggak bisa. Ya, pokoknya terbukanya dari pagi sekitar jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Iya, udah itu aja. Jangan jangan terlalu malam juga mestinya saya nungguinnya nanti ngantuk. Oke, lanjut. Apalagi mau ditanyakan sebelum itu yang di YouTube ada yang tanya enggak? Iya, boleh. Kalau urutan kelas 1, 1, 2, kelas 2, 3, 4. Tanggal 2, 3, 4. Tanggal 3, 5, 6. Tanggal 4-nya itu nanti baru sibuk-sibuknya. Tanggal 4-nya yang belum kirim boleh ngirim di tanggal 4. Kelas 2 tanggal 1. Ya, saya ulangi. Setelah tanggal 1, 1, 2, tanggal 3. Ya, ya, satu-satu. Gimana? Ya, dengar Bu, dengar. Mm-mm. Mm. Nanti akan data dirilis, kami rilis. Ya, nanti kami rilis sekitar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1, 2, 3. Nah,
Kalau terpaksanya nih, ternyata nggak ada namanya, itu nanti bisa ngurus ke P4OP. Ya di mute dulu. Kalau yang mau nanya baru dibuka. Andika Yanuar kalau mau mute dulu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, udah diulang berapa kali tadi? Surat pernyataan, permohonan, dan itu nanti dapatnya dari nanti saya share, nanti bisa di share di grup masing-masing. Nah, terus nanti bisa di print ya. Aduh, aduh, aduh. Bentar, ini saya udah bilang berapa kali nih, jangan di mute dulu. Yang lain yang nggak tanya di mute. Oke, lanjut. Yang tak, yang masalah surat pernyataan. Ini pernyataan. Oh, yang ini, yang nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya. Kalau yang nggak ada namanya begini, kalau nggak ada namanya, kan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu ya, kami share ya, kami share. Kalau nggak ada namanya di situ, yang sudah dapat itu bisa ngurus ke P4OP. Yang belum pernah daftar sama sekali, nanti hubungi Pak Ali, Kelurahan CBU ya. Mm-mm. Lanjut, yang di YouTube kira-kira ada pertanyaan enggak? Oh, masalah link ya? Masalah link. Masalah link saya tampilkan di sini aja ya. Nanti tolong di-share. Bentar. Linknya ini ya, http bit.ly ini kelihatan nggak? Iya nanti, iya nanti di-share ya. Oke, saya share ke grup wajib aja ya. KJP. Betul, 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 betul. Saya rasa suara saya imut kalau dari ini. Saya nanti kalau pakai nick nggak masuk-masuk itu hubungi saya ya. Ternyata udah dimasukin nick bener kok nggak masuk-masuk mas gitu, ntar hubungi saya. Ntar lu ya, saya share dulu. Mana sih linknya kok hilang kan? Ya lihat di grupnya udah terkirim belum? Oh iya, sorry sorry. Salah 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 grup, salah grup, salah grup. Tuh udah keluarkan Word doc kan? Ini yang diupload pertama surat permohonan. Kenapa? Yang yang formulir nggak usah. Jadinya formulir diganti kakak. Formulir diganti kakak.
Ya, jadinya surat permohonan, surat pernyataan, surat ketaatan, sama fotokopi kartu keluarga, dipoto dimasukin. Ya, gambar aja, jangan PDF ya. Ya, kalau kalau mau ada yang PDF gitu, kayaknya nanti susah. Soalnya nanti saya mau gabungin permohonan sama kakak mau gabungin, jadi susah. Ya, permohonan, pernyataan, ketaatan isi lagi. Tapi permohonannya beda format. Jadinya di print ulang permohonannya. Kalau ada yang pakai tahun 2019 cuma ganti permohonan aja. Nah, ya, diambil dari websitenya aja format 6 sama format berapa ya, lupa. Pokoknya surat pernyataan, permohonan, ketaatan. Diambil aja dari websitenya kalau seandainya ada yang paham tentang websitenya. Nah, siap. Yuk, ada yang lain nanya? Kalau nggak masuk grup KJP, nanti dari pihak grup KJP-nya kan ada perwakilan kelas. Mohon perwakilan kelasnya dikirim ke grup kelas yang nggak ada gurunya. Yang ada gurunya juga nggak apa-apa. Nanti asal nggak rame-rame. Nanti saya juga koordinir sama guru kelasnya. Tolong dibagiin ke grup kelasnya gitu ntar. Ya, maksudnya gimana tuh? Coba kalau mau lihat dicoba buka-buka dulu. Coba dibuka-buka dulu tuh. Kan udah saya share linknya. Dibuka dulu. Ntar dicek di situnya. Terus kalau ada yang nicknya nggak masuk-masuk bisa hubungi saya. Terus kalau tulisannya di situ kan hijau tuh online gitu. Kalau tulisannya lagi merah offline gitu jangan diklik. Nah, diklik juga nggak masuk kan. Nanti nggak bisa masuk juga semuanya. Iya, nggak perlu. Jadinya formulirnya diganti kakak nanti untuk penguploadannya. Tapi formulir tetap diisi ya. So, soalnya kenapa saya nggak ngumpulin formulirnya di ini? Soalnya nanti di sini juga udah ada formulir. Saya ngumpulnya pakai Google Form. Kalau kader nanti bisa konsultasi. Kalau kader nanti Mbak Dewi sama saya juga ini. Pokoknya kalau seandainya pas mau ngisi kader nih masih bagian ini diklik aja hubungi saya aja atau Mbak Dewi nanti. Oh, jangan semua kalau ini ya. Takut di rapid test ntar. Nah tiba-tiba rapid test. Eh, ya nanti video besar perlu kelas. Oh ya nanti di grup kelas ya. Oke. Ya nanti kalau kira-kira untuk menyalurkan aspirasi kita buat grup KJP 1 sekolah 07 dan suatu saat semoga terrealisasi. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya tutup.